Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contain highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 39. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-39. Somehow ramai sekali dan kacau sekali kayak chatroom saya malam ini. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada request dari Bazelard, Justin Timberlake, Mirrors. Kemudian ada satu lagi, Goyang Nasi Padang dari duo Anggrek, di request oleh Kurolar. Terima kasih telah merequest dan terima kasih juga telah mendengarkan. Ramai sekali, saya bingung membaca dari mana. Bintang tamu kita pada malam hari ini, Klitopo, sudah ada di depan panggung, sudah bisa dilihat di depan stream, jadi bisa dilihat. Dan dari tadi sepertinya ada banyak komentar-komentar terkait Robby. Tadi aku juga bilang ke Robby, kalau mau baca chatroom juga silahkan dibaca. Kalau misalnya ada yang sesuai atau kurang sesuai, it's up to you. But ya, malam ini bintang tamu kita ialah Klitopo. Dan sebelum kita masuk ke sesi bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, aku memperlihatkan kompilasi klip dari channel Klitopo. Mungkin semua itu. Iya, mungkin masih ada yang belum pernah tahu dengan Klitopo sebelumnya, atau mungkin belum kenal dengan Klitopo sebelumnya. Jadi mungkin ingin diingatkan kembali dengan beberapa momen-momen selama stream selama menonton streaming dari Klitopo. Jadi dari video ini semoga bisa membangkitkan memori-memori lama begitu. Satu lagi sebelum menonton klip berikut, mau kasih warning sedikit. Mungkin ada banyak kata-kata yang kurang agak kasar begitu, baik dari segi bahasa, baik dari segi kata-kata. Kemudian nanti kontennya mungkin tidak cocok untuk semua umur. Semoga memaklumi. Oke, itu saja sepertinya. Selamat menonton beberapa klip berikut ini. Anjing kalau memang kerjaan kotak yang mana? Anjay. Itu Tin, caranya Tin. Masuk sliding coba. Loncat, ntar nggak kena dimik. Matanya cowok. Mata deh sumpah. Stop aja skinnya loh. Iya. Gua cabut. Stop. Kalau nggak butuh, gua refund nih. Jangan dong. Butuh. Saya butuh kamu, Didi. Scam anjir, scam di mana? Scam di mananya? Bang, sempakmu warna apa? Hitam. Anjing yang nonton 11 gue gak sadar aja. Wah, tutorial cara kayak di Twitter gimana lagi tuh klipnya. Lu bisa duit yang mana? Lu bisa terkenal di Twitch, tapi enggak, Jet. Bisa jadi gue menang, soalnya banyak temennya. Bangsat. Intinya Soli gak apa-apa ya, karena panggilan alam ya katanya. Tapi emang natural sih. Baru datang bang. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.
kiri. Hampir maksain ke CS. Jadi pas strike awas. Gak apa-apa. Aduh gak kena. Tutup. Nah, tutup. Dan terjadi lagi kisah lama yang telah terulang kembali. Kamu telat datangnya. Sini. Wih. Tier. Gila. Keren banget itu anjir. Nah, sudah selesai. Kenapa klip MH semua? Nanti akan saya tanyakan ya. Aduh, sebentar ya. Karena sudah selesai, jadi ini mungkin saat yang tepat bagi saya pindah scene sebentar ya. Mas Ali nampaknya pusing, asli. Pusing banget. Pusing karena chatroom malam ini somehow ramai sekali. Ini bukannya aku tidak berterima kasih ya. Aku berterima kasih, cuma rasanya pusing mau baca dari mana. Kemudian baca di Twitter juga banyak sekali engagementnya. Jadi aku banyak konten-konten baru kira-kira yang bisa ditanyakan ke bintang tamu kita pada malam hari ini, Klitopo. Oke, biar tidak panjang-panjang lagi dan mungkin banyak yang ingin bertanya-tanya. Jadi mungkin kita bisa mulai dari introduction terlebih dahulu ya. Selamat datang di sesi bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Get to know more about Klitopo. Oh, enggak, sebentar. Aku mungkin goyang-goyang barusan karena aku lagi mencari sesuatu. Ada suara plastik, jadi aku takut jangan-jangan kucingku menggigit sesuatu. Sebentar ya. Sebentar, sabar. Tadi kucingku habis berantem juga Mas Adi. Tidak. Makanya cabut tadi. Aku ada 3 anak kucing dan itu kayaknya rempong sekali sekarang jadinya isi kamarku. Jadi agak gimana? Sebentar ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan dari viewer, ramai sekali. Kita mulai dari awal-awal terlebih dahulu ya. Seperti biasa, jadi sesi ini akan dibagi menjadi 3 segmen. Di segmen pertama nanti ada introduction terlebih dahulu, perkenalan terlebih dahulu, serta sneak peek dari bintang tamu kita pada malam hari ini. Kemudian nanti di segmen kedua kita akan tanya-tanya lebih dalam lagi, cerita streaming di balik streaming journey dari Klitopo pada malam hari ini. Kemudian terakhir nanti di segmen ketiga ada trivia. Nanti jadi Robby akan menjawab beberapa pertanyaan secara random yang tidak diberikan briefing sebelumnya, serta closing part dari Robby. Itu saja sepertinya. Sekali lagi, selamat mendengarkan dan selamat menonton episode kali ini. Kita masuk ke segmen pertama, Introduction and Sneak Peek of Guest Star. Boleh Rob, mungkin biar tidak panjang-panjang, silahkan mungkin perkenalan terlebih dahulu. Username, Oke. panggilan, kemudian tempat tinggal, umur, serta kesibukan kalau mau. Boleh. Oke, selamat malam para hadirin. Mungkin para viewers ya. Para viewers Suara. yang hari ini nonton WMR-nya di Mas Adli. Perkenalkan saya Robby. Walaupun nickname saya di Twitch channel Celitopo ya. Sebenarnya kenapa sangat berbeda jauh ya? Awalnya namanya Robby terus kemudian jadi Celitopo. Betul. Karena Kenapa pilih kata klit di depan? Kan Ah, kurang mungkin- nyaman didengar ya. sebenarnya itu juga tidak terpikirkan oleh saya Mas Ali. Karena awalnya saya berangkat dari nge-stream Genshin ya sebenarnya. Dan awal pertama kali saya nge-stream itu sebenarnya nggak di Twitch. Dulu pertama kali gua itu nyoba itu di Nimo, kalau Mas Adli tahu. Oh. Yang sekarang udah jadi sejenis kayak Bigo ya. Nimo I don't itu know why. bukannya TV.
Dulu? Iya, Yenimo TV namanya kalau nggak salah. Oh, kemudian? Itu dulu, itu dulu memang ada segmen gamenya, walaupun ada juga segmen yang joget-jogetnya ya, walau itu. Karena gue kayak kepikirannya kayak awal waktu mau pertama kali nyoba stream, di mana ya nge-stream ya gitu. Terus kayak mau nyoba YouTube, kayak terlalu besar dan ini deh gitu, kayak lebih ke pesimis ya. Terus kayak cobain yang gampang aja, coba Nimo gitu. Terus itu cuman berapa bulan di situ, dan saat itu tuh di sana juga streamer Genshin juga masih sepi, bahasanya baru banyak yang mulai. Nah terus sekitar sebulan 2 bulan ku mulai stream di sana, kemudian tiba-tiba segmen gamenya itu dihapus sama Nimo. I don't know why. Terus Kemudian? padahal waktu itu tuh sedang ada event buat streamer recruitment yang kategori Genshin, yang buat direkrut jadi official streamer gitu buat Nimonya. Tapi di tengah jalan itu eventnya dibatalin gara-gara segmen game itu dihilangin sama Nimo. Ya udah dari situ terus aku mulai nyari yang lain, terus kayak ngelihat YouTube, kayaknya di YouTube gue harus konten dulu dan segala macem. Dan memang kalau YouTube kan awalnya bukan platform stream ya pada dasarnya. Betul. Makanya gue mikirnya kayak ya lu harus konten gitu loh. Stream itu kayak menunjang nanti konten lu, gue mikirnya gitu. Terus kayak gue nyari lagi, terus nyoba ke Twitch apa ya gitu. Pada waktu itu gue kepikirannya Twitch itu pasarnya luar gitu, dan belum kenal orang-orang yang nge-stream di Twitch, tapi yang orang Indo belum ada yang kenal sama sekali. Terus waktu itu nah ya udah pindah ke sana, terus iseng bikin apalah gitu, terus pakai nickname. Waktu itu biasanya aku pakai inisial RBT karena Robito ya. Tapi itu udah dipakai. Terus aku pakai nama RBT HKMA itu yang biasanya di nama di Steamku itu juga udah ada yang pakai. Terus aku random pakai nama Subrek, itu juga udah ada yang pakai. Terus karena gue kayak apa ya, gak kepikiran apa-apa. Terus karena itu gue sering main Genshin masih. Terus kepikiran ada satu nama NPC, namanya tuh Litopo. Waktu itu karena lagi patch-nya itu dicasem kalau suatu wilayah gitu, kalau di gamenya. Di situ ada salah satu NPC core main story-nya namanya Celitopo. Nah di situ maybe aku pakai ini aja kali ya, nama yang maksudnya nggak kepikiran sama orang untuk menggunakan ya gitu. Terus lucu aja gitu, tiba-tiba pas lagi gitu aku main ke ini Genshin karena lagi patch-nya gitu, patch-nya lagi masa-masanya itu. Terus tiba-tiba lah ini NPC-nya ngechat di sini gitu. kayak lucu aja gitu kepikirannya, akhirnya pakai nama itu. Dan ya udah keterusan sampai sekarang. Terus ya memang tidak ada korelasi ininya, dan memang serandom itu gue mengambil nama ya gitu. Dan akhirnya terus kepakai itu, dan ya akhirnya sampai sekarang kepakai terus, orang kenalnya itu. Dan mulai berkembang banyak setelah mengenal kanan kiri, ternyata ada yang nge-stream Indo dan bla 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 bla. Terus mulai ada yang manggil Mas Trit lah, Mas Rob lah, ada ya. Iya betul kan, gara-gara nama awal tentu dipanggil itu. Iya betul. Tapi kan jadi Sus depannya yang dipanggil. Betul. Karena orang mikir Mas Topo apa-apa gitu. Kan nggak kepikiran ke sana ya dari awal. Betul. Nah makanya tidak menyalahkan juga. Makanya ketika orang kadang datang ke stream, aku membebaskan mereka juga. Sama kayak gue ditulis di about. Makanya kayak gue selalu mengenalkan diri gue kalau gue Robby dan nama stream gue Celitopo. Tapi kalian bebas memanggil gue apa, even Mas Klit pun juga nggak masalah kalau gue. Jadi kayak ya senyaman kalian aja manggil gue. Konteksnya seperti itu akhirnya. Aduh baik, ini sebenarnya langsung menjawab pertanyaan kedua ya. Kenapa artinya dibalik Litopo? Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer, sudah ada 3. Kita ulang lagi mungkin username-nya Litopo, panggilannya.
Panggilannya banyak. Seperti yang gue bilang tadi Mas Adli. Sebenarnya jujur aja kalau mau panggil saya Robby bisa, Mas Celit bisa. Terus apa ya? Mas Celit juga bisa. Robby 2 juga bisa. Terus kadang karena aku merupakan apa ya, beberapa streamer mungkin biasa dalam game dia akan menggunakan satu nama yang sama ya. Kayak Betul. maksudnya ketika Mas Adli gitu karakternya akan nama Adli gitu. Betul. Nah, gue tipikal yang tiap gue main game karakternya pasti namanya beda-beda dan sangat random. Kayak Why? kemarin dua karakter MHW gue, satu namanya Pak Damsit. Itu karena serandom juga, tapi dalam konteks tulisannya bahasa Indo ya, bukan bahasa Inggris, broken English. Terus karakter kedua namanya Sri Rejeki. Di Valheim gue punya nama Marwoto, Marwoto. Terus main Stardew Valley sama Luna namanya juga dikasih Marwoto. Dan beberapa Enshrouded kemarin sama Rargas aku kasih nama Mr. Po. Dan macam-macam. Gue yang tidak menggunakan nama yang sama terus dalam setiap karakter ya. Karena gitu Mas Ardi. Memang konsepnya serandom itu konsepnya. Random sekali ya, tidak pusing dengan nama sebanyak itu. Nah itu. Kalau gue sih tidak terlalu bermasalah ya. Cuman ya kadang menjadi hiburan aja buat aku, kayak itu menjadi kayak apa ya, bahan buat ya ketika kita mainin game akan bisa menikmatinya dengan canda tawa gitu. Bisa jadi bahan ketika manggil Marwoto tuh kan lucu. Terus ketika ini Sri Rejeki kayak nama bis apa-apa kayak gitu. Gue kayak ngerasa seneng aja gitu, bisa membuat bahan-bahan yang lucu gitu atau apa gitu. Walaupun terkadang bikin kesel juga ya namanya. Aku kalau misalnya kebanyakan nama begitu pasti pusing ya. Ini BTW dikomentari juga di kolom chat room. Kalau misalnya Robby baca dari tadi, pas dipanggil nggak jawab, dia aja pusing sendiri itu Mas. Iya, tidak pusing kah? Jujurnya gak pusing. Jujur aja gak pusing. Termasuk Jujur yang aja tadi tidak. di klip juga ada kan ya, jubur-jubur Iya. dibaca DJ Iya. ubur-ubur. Di Genshin juga sering banget. Jadi ketika dapat poin-poin yang menurut aku wah lucu nih, wah ini nih gacor nih, namanya unik lucu gitu, kayak spontan aja gitu, kayak ganti gitu. Kadang seperti itu Mas Adli. Oke, kita lanjut kalau begitu. Umur boleh tanya kah? Umur boleh, sekarang sekitar 31-an. Oh, di atas aku ternyata. Oke. Sekitar. Karena mungkin belum sampai di umur 31 ya. 31 mungkin. 31 Mas. 33 bisa nggak Mas? Terus tadi sebenarnya ada komentar juga dari Samichisme mengenai klit, tapi ini sebenarnya lebih ke pan bahasa Inggris, bang klit. BTW, bisa juga. Ya BTW ini sebenarnya di stream kali ini aku sudah kasih warning ya, significant profanity or vulgarity karena emang membahas nama yang ada itu kan, jadi takutnya nanti tidak cocok untuk semua orang gitu. Tadi sebenarnya ada banyak komentar juga. Sebentar, aku baca sedikit ya ke atas sebelum aku tanya ke pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Sebentar. Pertanyaan menohok langsung dari host, betul. Kita pun tidak mengerti kenapa harus gitu namanya, sudah dijelaskan. Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Satu pertanyaan lagi dari aku kayaknya. Kesibukan sehari-hari apakah? Sehari-hari saya sebenarnya jual ayam. Ayam bakar lebih tepatnya. Ayam bakar dan nggak cuma ayam bakar sih, kadang sama gudeg juga. Jadi sebenarnya aku punya bisnis kecil-kecilan ya, sekelas UMKM bisa dibilang. Kecil? Itu kecil UMKM. How karena kecil? Sekecil apa? Ya karyawannya cuma 1-2. Maksudnya orang yang bantu 1-2. Jadi nggak terlalu yang besar gitu. Jadi ya sekelas UMKM lah. Masih UMKM. Terus
notabene itu gandeng sama usaha kakak sama ibu. Jadi ada gudeg juga. Jadi kayak ya saling ini aja subsidi silang kalau ininya kayak kalau lagi ini bantuin jual gudeg juga, ini bantuin jual ayam juga kayak gitu. Jadi sebenarnya ya itu kadang kalau nggak jual ayam jual gudeg. Seperti itu. Oke. Ini ada komentar. Di komentar di chat room. Tadi maksudnya itu 1-2 ya, bukan 12. Beda ya? Iya Beda. betul, beda dong. Kalau 12 saya sudah foya-foya. Tidak perlu streaming lagi di Twitch kalau begitu ya. Betul. Tidak perlu bikin goal sana sini lagi. Kalian semua saya traktir. Aduh ya Tuhan. Baik, kalau begitu kita masuk. Kemarin katanya udah buka franchise di Bali. Oh, betul kan? Gila. Nggak sekalian di Aussie. Aduh. Jauh banget di Bali. Baik, kita balik ke pertanyaan ya. Sebenarnya ada 4 pertanyaan, tapi kayaknya aku dari pertanyaan yang berkaitan terlebih dahulu ya. Dari Bazelar menanyakan, gak ada niatan ganti nama Twitch, Mas Rob? Sebenarnya ada niatan, cuman kayak nunggu momen yang pas. Tapi gini Mas Adli, aku salah satu orang yang menilai bahwa apa ya? Maksudnya di Twitch sendiri, aku masih sampai saat ini masih mencoba yang aku bahasanya gimana ya? Kalau orang dagang kayak yang aku jual adalah personality Oh, I bahasanya. see. Oke. Yang aku jual adalah personality bahasanya, kayak aku masih berpikir maksudnya belum bisa apa ya? Bahasanya membungkus personalitiku dalam satu bingkai nama bahasanya, atau oh ini brandingnya bahasanya kayak gitu. Aku masih jujur aja masih bingung di situ. Maksudnya mau pakai apa, mau seperti apa konsepnya gitu. Karena itu maksudnya sampai sekarang aku masih tidak terlalu mempermasalahkan namanya apa gitu. Karena ya udah ketika orang datang ke stream aku, sebisa mungkin aku coba agar dia bisa mengenal aku gitu. Sebagai streamernya, bukan Celitopo ataupun Mas Rob atau apa. Nah, itu biar terserah mereka interpretasi itu sendiri gitu. Jadi senyaman mereka. Biasanya kalau orang seni itu, kalau aku menganalogikan ketika Mas Adli melihat pameran seni lukisan, kadang lukisan abstrak itu kan maksudnya dilihat orang dengan sudut pandang berbeda-beda. Betul. Kan tidak semua orang pasti sama pikirannya. Nah, itu maksudnya aku pengennya seperti itu. Jadi kayak intinya tetaplah adalah aku sebagai streamernya gitu. Tapi orang menginterpretasikan, oh itu Mas Celit, itu Robby, itu Bang Klit, itu terserah mereka seperti apa. Tapi yang pasti tahu maksudnya kayak, oh ini nih kalau ini ngelawak, oh ini nih kalau ini nge-stream nyebelin gitu. Itu adalah satu hal yang pasti akan sama dirasakan orang gitu ketika melihat stream aku gitu. Karena itu yang memang tidak akan berubah dari aku, walaupun aku mau ganti nama pasti personalitinya akan seperti itu ke depan gitu. Oke, don't judge the book by don't judge myself as from my name, begitu ya kira-kira ya. Betul. Ini BTW ini serius, kalau Robby baca komentar ini boleh ditanggapi kalau mau. Yang mana? Aku juga jujur aja udah ini ketika ngejawab kan udah ke scroll ke atas nih. Aku mau ngejawab yang mana, takutnya miss sama yang Mas Adli ini soalnya nanti. Terserah, soalnya ini sebenarnya berkaitan, tapi kalau misalnya mau baca boleh, karena politisi sekali jawabannya, asli. Kayak wah, ini mencirikan background dari seorang Robby sekali. Bilang aja males beli tumpeng buat ganti nama. Sebenarnya tadi aku pikiran kamu jangan-jangan mau redebut dengan karakter baru. Mesti like dan follow dan retweet sebanyak ini dulu biar aku nanti ganti nama begitu. Ya, mungkin lebih tepatnya ketika aku nanti ganti nama itu adalah aku kepikirannya lebih ke disiplin atau lebih mengkonsistenkan
konten apa yang akan aku buat. Jadi aku kepikirannya kayak Mas Adli aja gitu. Maksudnya lebih rapi, lebih ini. Tapi untuk personality dan segala macam, aku akan tetap keep sih paling. Jadi kayak, oh ya udah, ketika lu mau ini, biasanya kalau lu orang jualan atau usaha, kayak lu udah nentuin branding lu, berarti lu harus konsisten. Apa yang lu mau jual dan bla 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 bla. Mungkin kayak gitu. Oke, baik. Ya Tuhan. Oke, kita lanjut dulu sebentar. Ada kaitan pertanyaan sebenarnya. Dari Osmo Stream sempet ada kepikiran rebrand nggak Mas E? Atau mungkin kepikiran mau branding ini aja lebih cocok? Rebrand itu sempat kepikiran. Cuman kalau untuk mengubah personality atau membawanya seperti apa itu mungkin enggak. Jadi kayak posisi saat ini aku lebih merasakan itu bahwa aku udah ketemu produknya tapi belum ketemu namanya. Gampangnya kayak gitu. Enggak maksudnya produk ini, Mas Adli. Maksudnya streamku ini, maksudnya aku udah punya produk ini gitu loh. Cuman I maksudnya see. yang Tapi- kayak yang balik kayak tadi, tapi namanya kan masih antah berantah kan. Biasanya orang masih bisa nyebut gua Mas Klit ini. Yang maksudnya notabene mungkin akan menjadi ini ya, benefit yang kurang menguntungkan ketika maksudnya lu mau memang exposure keluar gitu. Karena mungkin ada yang si ini ya, bukan si ini gitu. Lah, namanya yang ini, bukan maksudnya namanya yang ini gitu. Jadi kayak ada orang akan susah mengenal karena dalam konteks namanya tadi gitu. Terus kayak streamnya, aku kan stream ya sesukaku masihan kayak seseloku kapan, belum kemarin sempat nentuin jadwal tapi malah kacau sendiri, aku yang nggak bisa ngehandle. Sempet kayak mau Senin aku bakal konsisten nge-stream Genshin gitu, tapi kayak aku yang nggak konsisten malahan karena memang waktunya udah capek dan lagi nggak mood nge-stream Genshin, nggak mau nge-stream Genshin, gue pengen yang ini aja gitu, karena memang untuk biar nge-refresh gitu aja gitu, biar tidak suntuk saja terus akhirnya tidak stream Genshin gitu. Kayak gitu lebih tepatnya kayak gitu. Jadi kalau untuk rebrand secara keseluruhan akhirnya jadi kayak misal ini jadi kayak streamer horor gitu enggak sih. Jadi full horor gitu enggak. Atau tiba-tiba jadi VTuber enggak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lain dulu. Ya Allah, banyak sekali. Ini aku bukannya begitu ya, tapi jawaban Robby panjang sekali, semacam tembok panjang Cina. Tapi pertanyaannya belum aku lanjutkan. Kita satu-satu terlebih dahulu ya. Dari Mas Nebon terlebih dahulu tadi di awal sekali. Mas Rob kok ganteng banget sih hari ini? Silahkan dijawab. Alhamdulillah ini semua karena air wudhu. Mampus, lu gak bisa jawab kan, lu gak bisa counter kan, mampus. Mampus. Aduh, Robby ngomong begitu aku inget aku pernah lihat sesuatu di story. Di Instagram story kan sebenarnya lagi tren ya. What is your makeup? Kalau cewek makeupnya Sephora, kemudian MAC, kemudian semacam-macamnya. Ada laki-laki yang posting Instagram story air wudhu, sunscreennya air wudhu, kemudian cuci mukanya air wudhu. Kesel tapi ya baik. Udah bisa tercounter ya. Capek. Ini juga di counter sama beberapa komentar di chatroom. Silahkan kalau mau dibaca dalam hati atau mau secara keras oleh Robby. Tidak, aman. Subhanallah, akhi. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan kedua dari Didi. Mas Rob, kenapa suka nggak dengar kalau dipanggil? Spill volume di Discord. Spill volume di Discord. Apa? Sebenarnya apa sih? Bukan ini sih, bukan nggak denger sih. Kadang itu memang gampang ke distract, atau kalau lagi kebanyakan main game itu lebih sering untuk fokus ke game terus kayak gitu, atau kadang itu volume game kegedean tapi volume
mereka itu biasanya mereka apa yang ada di voice channel rata-rata itu di 70, 80, kadang ada yang 60, tergantung orangnya. Kalau yang suka tengeneng-eneng kayak Artak gitu biasanya gue 50, 30. Soalnya tiap jeda berapa menit dia tengeneng-eneng gitu terus. Jadi kayak aku set 30 aja dah gitu. Aduh, ya Tuhan. Eh, ini aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu antara aku nggak tahu ya antara viewernya yang mau ngerosting si Robby atau Robby-nya yang mau ngerosting viewer. Silakan. Real itu kalau kalian satu voice sama Artak tengeneng-eneng gitu orangnya emang. Aduh. Kita lanjut, ada pertanyaan selanjutnya. Dari Nox Kersdilo. Bang Klit perokok berat ya? Kalau sehari satu bungkus itu bisa sehari. Tapi kalau lagi nggak ini banget, satu bungkus itu bisa 2 hari. Kalau itu kategori berat ya berat berarti maksudnya. Aku nggak tahu ya maksudnya konteks berat di sini, tapi ini konsumsiku biasanya segitu. 12 batang itu biasanya bisa dalam 1 hari habis. Menurutku sih itu tidak berat ya. Menurutku ya yang bukan perokok ya. Tapi orang berat kalau bungkusnya sekilo bang. Wow sekali. Tapi Wow, orang sekali. tapi orang biasanya aku dengar kalau perokok berat itu mungkin 3 kotak atau 2 kotak sehari, kan itu banyak ya. Iya, apalagi kalau banyak ngobrolnya kayak gitu atau lagi ada teman ngobrol kayak gitu bisa lebih cepat lagi Bang Mas Aldi. Oh, mumpung Kayak masih di topik. Lebaran gitu. Iya, mumpung masih di Mas Rob dulu sehari seslop Mas Adli. Besok rumah sakit kamu. Tadi aku mau tanya ini, mumpung masih di topik ini, apakah kalau misalnya apa sih candu dengan rokok seperti ini? Tadi kan juga bilang kalau ada teman ngobrol juga, apakah candu ngopi juga? Ngopi enggak, tapi saya meta es teh. What is meta es teh? Jadi tiap nge-stream itu kalau aku biasanya orang lain air putih ya, aku lebih siap nyiapin es teh daripada air putih. Tidak. Yang ya? Gimana? Yang notabene kurang sehat juga sih, karena es tehnya es teh manis. Malam lagi kan. Biasanya gue ke stream malam kan. Meta es teh itu kata lain AFK-nya Mas Rob. Artinya kamu kalau misalnya mau AFK kamu bilang meta es teh begitu? Iya. Bentar mau bikin es teh. Kayak gitu biasanya hilang di stream. Oh. Kayak gitu biasanya. Tidak merasa segan sama yang nonton? Nah itu enggak, udah hafal mereka biasanya. Ngilang nih bikin es teh nih orang. Mumpung masih di topik ini, 1 hari biasa berapa gelas kah? Kalau es teh hitungannya banyak. Itu siang aja kalau di warung itu bisa 2-3 kali. Siang Jadi aja? sehari. Iya, kalau siang gitu. Soalnya sambil bakar ayam kan ya, panas gitu kan. Iya. Panas, minum es teh enak. Begitu aja. Terus cuman cukup banyak sih Mas Adli. Bisa 5 lebih lah, 5 gelas lebih. Sehari? Sehari. Baik. Aku kencing manis. Aku sih kepikiran, aku nggak takut diabetes. Mumpung ada pertanyaan dari Lunasi dan berkaitan, nggak takut diabetes kah? Nah itu. Salah satu mod saya yang dokter sudah sering mengingatkan, mending cek gula deh Rob. Iya, sehari 5 itu banyak loh kandungannya. Iya, kayak. Aku juga belum check up terakhir sih. Cuman ya, dan terakhir ini sejarang olahraga. Terus kayak, waduh, terus sering tidur malam kan, kayaknya memang harus dirubah. Dan yang terakhir kemarin ini, 2 hari kemarin ini terkena kram otot. Jadi pas ngangkat apa gitu, tiba-tiba langsung kram gitu di bagian back pain.
yang belakang punggung itu sampai ke belakang paha. Itu kayak narik gitu, kayak orang yang kalau ini lagi hamstring gitu di bagian belakang kaki itu. Nah ini di bagian belakang punggung sampai belakang paha. Tapi itu emang udah punya riwayat sebelumnya, pas dulu kerja di Jakarta juga pernah kena. Nah cikal bakalnya awalnya pas turun gunung, kayak ya turun gunung itu, pas naik gunung pas turun salah tumpuan, entah apa atau kenapa itu gue ngerasa kayak pinggul belakang itu kayak nyeri, tapi aku biarin. Terus mungkin pemicunya itu, terus kayak jadi sekarang tuh jadi kayak langganan dalam kondisi tertentu, kayak kalau lu kecapean, kelamaan duduk, kelamaan berdiri, itu kadang-kadang bisa kepicu. Tapi alhamdulillah ngobatinya cukup stretching sih. Kayak stretching kayak pemain bola gitu. Kayak ditekuk kakinya kayak ini, di stretching 2 harian, stretching kayak gitu, ntar insya Allah balik. Kayak recovery-nya 2-5 harian. Oke, sudah ke dokter tapi. Dulu sempet ke fisioterapi. Kemudian? Itu kata awalnya kukira kayak waduh ini kenapa, soalnya awal pernah kena itu yang paling parah itu di Jakarta. Pas di Jakarta pas WFH kelamaan duduk kan, duduknya yang biasanya di kantor terus tiba-tiba disuruh WFH, aku nggak punya kursi, nggak punya meja, terus akhirnya lesehan, duduk lesehan selama tiap hari 8 jam, duduk lesehan 8 jam, duduk lesehan kayak gitu. Tiba-tiba nggak bisa berdiri, totally kayak orang lumpuh. Pas mau dibuat berdiri kayak nggak bisa. Itu kayak wah aku panik awalnya. Terus kayak, nah ini cerita lucunya di sini nih. Panik. Terus teman-teman juga panik semua, nggak ada yang tahu satu kosan. Terus kenapa Rob? Nah, terus nggak bisa jalan. Wah. Difotoin dulu, divideoin dulu, terus baru ditolongin. Terus ditolongin, kenapa? Masa nggak bisa jalan? Beneran, nggak bisa jalan, Cok, nggak bisa jalan. Nah, akhirnya ada temen yang ide satu, udah bawa aja, kalau yang di Jakarta apa mungkin tahu Haji Naim. Bawa aja ke Haji Naim, ntar diurut gitu. Dibawa ke Haji Naim, set nyampe sana, dia emang kayak tradisional urut gitu loh Mas Ali. Haji Naim tuh kalau Mas Ali tahu. Oke. Dia kayak tradisional urut gitu. Ya, Dibawa paham. masuk, di sana kan rame kan ngantri gitu. Ya bahasanya hektik lah. Di sana hektik juga karena banyak orang yang sakit juga ke sana. Terus turun karena nggak bisa jalan, masih dibopong, jadi dibopong kanan kiri gitu. Set. Terus masuk di dalam, terus Mas ini temanku yang jelasin. Pokoknya nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan. Terus katanya ketarik di belakang ini. Oh iya Mas. Dibawa masuk. Nah pas dibawa masuk nih, gua kira dipijet. Awalnya ditanyain sambil diolesin minyak, nggak tahu apa gitu. Dipijet. Tiba-tiba ngeluarin aki. Aki? Ngeluarin aki. Literally aki motor, anjir. Aki motor. Siapa tukang pijatnya? Iya. Hah? Why? Tiba-tiba terus yang atasnya mungkin kayak ada yang di strum gitu loh. Terapi di setrum gitu loh. Tau gak ya, kayak di TikTok ada yang kayak kesetrum-setrum terus ototnya kayak kejang-kejang gitu. Ada mesin yang kayak gitu. Tukang pijatnya? Iya, maksudnya kan ada alatnya memang. Maksudnya tahu nggak alat yang memang pijet yang biasanya kedut-kedut gitu loh. Hah? Belum? Kemudian? Belum Kok pernah serem? lihat? Belum? Nah itu mungkin memang literally memang ada alatnya, alat pijet yang kayak gitu memang ada. Nah tapi ini uniknya di sana dia sumber listriknya itu pakai aki motor gitu loh. Literally yang aki motor dicetekin ke kabel, terus kabelnya dikasih kayak ujungnya hansaplast gitu, ditempelin langsung. Wah, gue langsung kayak nahan napas. Udah Mas, belum Mas, masih sakit. Dung, disetrum lagi. Itu ada setengah jam gue disetrum. Astaga. Terus teman gue masuk, gimana Mas? Terus ya Jinabi itu, parah Mas, parah. Jadi gue kan yang parno sendiri kan. Terus nggak dijelasin apa-apa, terus ya udah gitu. Terus aku nggak tahu ya, maksudnya bukan dalam konteks menginikan
review buruk ya, cuman maksudnya itu yang ku alami. Terus habis itu gue cabut, nggak dapat hasil di situ, nggak dapat hasil, cabut. Terus kayak temen gue mau balik ke kos apa gimana gitu, terus fisioterapi aja gitu. Terus nyari fisioterapi di Google, sampai ke sana terus dilihat, terus aku tanya, saraf kejepit bukan mas? Oh bukan mas, ini kram otot doang gitu. Yang fisioterapinya bilang kram otot doang. Terus diajarin stretching, keluar berapa mbak? 600.000. Buset, gue bilang. Terus gue tanya temen gue, ternyata di kantor selama WFH itu banyak yang kena kayak gitu. Karena maksudnya kaget, maksudnya harus banyak yang lesehan. Terus ternyata banyak yang mengalami hal yang sama orang di kantor itu. Terus kayak, terus gimana Rob ke fisioterapi 600.000? Ya elah, nih gue kasih link YouTube. Ternyata ada cara stretching yang atasin back pain dan segala macam. Habis itu disuruh kontrol 3 kali tuh, gue datang sekali doang, habis itu nggak datang lagi, cuman pakai YouTube itu ya udah sembuh. Cuman ya itu akhirnya. Alhamdulillahnya cuman kayak back pain belakang aja gitu yang butuh stretching. Macam-macam ya kisah hidupnya somehow. Aduh, ini itu yang ini gue bener pas kelar di setrum itu, awalnya gue nggak tahu Mas Adli, kan tengkurap ya, kayak orang dipijat tengkurap kan. ya. Gue nggak tahu itu apa, kok tiba-tiba kayak kesetrum, kayak kenceng banget ini semua. Terus pas udah balik badan, terus aku ngeliat, buset, aki motor disetrum ke gua anjir. Untungnya gak sejam lewat anjing, sejam ini gua anjing. Aku kepikiran yang lain sebenarnya masalah setrum-setrum, ngeri juga ya. Ini basically di komentar banyak yang komentar dari tadi loh, Rob. Ada yang komentar terapi setrum, kemudian ada yang bilang hoax itu, kemudian sebentar ya, itu buat mancing si Robby, bisa gara-gara ketakutan mau di-strum mungkin. Kemudian ada yang bilang Iron Man juga. Kemudian ada yang bilang not safe kalau pakai aki, kalau pakai alat fisioterapi lebih teratur listriknya. Lalu itu. Ada yang komentar juga, Omar udah kayak motor yang akinya soak, mesti di jumper gitu. Ada yang bilang juga torture method. Secara dia kan Supra 125 cc. Ada yang komentar juga, abis itu bisa manggil Mjolnir nggak Mas Rob? Gila, jadi Thor kan? Capek. Itu Mas Rob untung nggak kayak si Pertamax, kalau iya bisa jalan doi. Aduh, sebentar ya. Gila. Sebenarnya ini ada pertanyaan lain, tapi aku kayaknya balik ke pertanyaan ini dulu ya. Dibopong kakinya sila nggak Mas Rob? Kata Lunasi. Silang tapi ke belakang. Sebenarnya beneran silang, tapi ke belakang, bukan yang ke depan ya. Sebenarnya maksudnya gimana? Terus hilang gitu. Yang kalau ke depan sila, nah itu posisi yang ke belakang tapi silang gitu loh. Nekuk ke belakang tapi silang. Hah, gimana? Sila ke belakang? Gue juga nggak ngerti ya, makanya gue bertanya. Maksudnya gimana? Kan kalau Mas Adli kegantung, otomatis kakinya kan nggak lurus kan kalau lemes. Hah? Nekuk ke belakang kan. Kalau dibopong ngegantung nggak jalan gitu loh. Pose bersimpuh ya, itu loh. Dibopong ya, pakai pose bersimpuh begitu. Iya, posisinya kan awalnya aku duduk sila gini. Oh terus ya. tiba-tiba lemes, otomatis dia masih nyilang kan. Masih nyilang tapi posisinya nggak ke depan, ke belakang gitu loh. Ngegantung udah lemes, pahanya lurus, terus lutut ke belakang, tapi posisi kakinya nyilang gitu loh. Oh, bayang kan? Iya, hari-hari kamu selama dibopong begitu nggak diketawain orang? Iya, udah gak ya diketawain awal ya, pas dia nggak bisa berdiri udah diketawain, di videoin aja. Tadi BTW si Artax juga menanyakan prioritas yang penting di sini sebenarnya. Masih ada videonya Mas Rob? Video apa? Oh, video kayaknya di HP ku nggak ada, karena aku udah sempet ganti HP dan itu di video HP yang lama. Aduh, padahal aib kan bisa disimpan ya. Nah itu lucunya gini Mas Adri, terus kan harus izin ke kantor kan. Jadi waktu itu WFH-nya itu tempatku nggak full karena posisiku kan masih SPV dan staff ya.
SPV dan staff waktu itu di kantor itu digilir. Jadi ada beberapa hari yang lu harus masuk ke kantor untuk nangani dokumen. Nah itu kan harus izin. Terus alhasil karena tidak ada video lain selain video pas ngakak-ngakak semua itu, akhirnya itu yang ku kirim ke bosku. Jadi posisi gue kayak gitu, terus teman-teman wah itu dikirim ke bos, Pak saya izin gak bisa lagi ini bla 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 karena motot saya gak bisa jalan, dikirim video itu. Terus bos gue ngejawab pakai jempol doang, sip anjing. Sudah tidak bisa berkata-kata ya. Aduh. Karena gak ada video lain, cuma ada video itu buat bukti izin anjir. Baik, kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan selanjutnya dari Osmo Stream. Sebenarnya tadi berkaitan dengan kesehatan dan teh. Sempet pengen bikin planning olahraga untuk hidup sehat nggak, Mas E? Jujur sebelum ini itu aku termasuk orang yang rutin lari, Mas Adli. Sebelum ini itu kapan terakhir? Jadi kalau dari sejarah ini tuh dulu di SD tuh aku tipe orang yang gendut banget. Terus SMP juga, di SMP kelas 3 itu mulai aku akhirnya jogging. Terus itu rutin. SMP itu beratku bisa 80 waktu SMP itu. Terus 80 SMP? Iya, SMP 80 aku. SMP 80, terus di SMA itu aku turun 65. Di 65 dengan tinggi 170-an. Oh. 171. Oke. Di SMA karena udah jogging. Itu rutin, kuliah masih rutin. Naik turun di 70, 60, tapi masih rutin jogging. Terus kerja di Jakarta itu juga masih rutin jogging. Terus pas resign itu aku udah mulai jarang jogging. Terus kayak ya udah gitu, kayak pengen jogging aja lagi gitu, pengen ya udah ini. Biasa olahraganya kalau dulu itu at least sebulan itu minimal tuh renang sekali sama jogging tiap sore itu kayak sebulan 2 kali minimal. Biasanya kayak bingung juga waktu dulu. Kayak kalau di Jakarta tuh kayak bingung mau ngapain ya. Jogging aja lah, renang aja lah gitu. Kayak masih rutin, tapi pas udah resign ini kayak berantakan. Tadi kayak pengen lagi sih, pengen ngerutinin itu. Oke, berarti jawabannya ingin ya, tapi belum tentu. Iya, Karena belum semuanya tentu. agak kacau balau dari jadwal begitu ya. Betul, itu yang belum saya bisa benahi. Joggingnya paling nyari Pokemon. Aku mau bertanya sesuatu mumpung ada komentar dari Night seperti ini. Apakah main Pokemon yang di dunia yang mencari-cari itu dulu? Pokemon tidak, tapi Monster Hunter ya. Gila. Di Twitch kan ya, bukan di dunia nyata? Di dunia nyata yang Pokemon Go kan? Iya. Iya. Monster Hunter ada versi itunya. Oh ada? Ada. Oh, pantas ya dibilang sama siapa waktu itu ya, aku pernah baca. Sepuh Monster Hunter. Karena klip yang tadi ditampilkan itu basically semuanya Monster Hunter dan ada Genshin beberapa kan ya. Cuma 1-2 kayaknya yang berbeda tadi gamenya. M. Hanau mas. Cuman biasanya M. Hanau main bukan yang sekarang itu bukan literally sambil jogging sih. Nah itu kayak gue pengen kayak sambil jogging kali ya. Kalau sekarang itu kayak ke pasar nungguin santan digiling, main M. Hanau. Terus ke pasar beli main M. Hanau. Terus beli areng, sambil nunggu main M. Hanau, kayak gitu lebih tepatnya Mas Adli. Buat salingan ya. Karena kan masih sering muter-muter ya, jadi kayak ya udah sambil main. Oke. Kemudian kita lanjutkan kalau begitu. Sekarang Mas Rob kerja di Jakarta malah repot. Fansnya minta ketemu semua nggak ada waktu jogging. BTW ini tadi ada komentar juga. Artinya Mas Rob harus kerja di Jakarta lagi mas, biar rajin jogging lagi. Ini komentar ya. Kemudian kita lanjutkan kalau begitu. Ada pertanyaan lagi tadi dari Sonata Sona.
Aku fans berat Mas Rob, tiap kali stream sudah 7 kali datang dan setiap kali datang saya pasti senang nontonnya. Tapi pertanyaan tetap sama, janji pamali Mas Rob kapan? Oh iya, Dengan emot orgasm. orgasme. Iya. Kemarin sempet pas library sharing sama Didi ya, pas Sonata ya. Tuh kan ada pamali kan mereka, terus kayak pengen nyobain juga sih nge-stream horror karena kemarin nyobain yang Ghostwire Tokyo itu yang notabene nggak horor banget sih. Jump scare-nya lumayan dan sepertinya menantang jump scare-nya. Karena lebih ke jump scare-nya sih Mas Adli kalau aku. Kayak mungkin bakal kayak kelihatan overreact atau apa yang dilihat lucu atau gimana. Cuman kayak memang kalau kena jump scare tuh kayak wow gitu kayak over aja. Tadi sih ada yang jump scare. sebenarnya di klip yang mau aku masukkan sebenarnya ada yang itu yang judulnya overreact. Itu kayaknya tadi lagi melawan kayak zombie begitu. Kemudian tapi tidak aku masukkan. Itu jadi lebih ke jump scare ya sih kalau aku. Makanya kayak ayolah pamali kapan gitu. Maksudnya pengen cuman belum aja. Oke. Kayak apa ya, mau nunggu yang spesial gitu karena lumayan senam jantung juga sih ya. Kalau main yang jump scare gitu. Oke, baik. Soalnya udah umur 31 juga kan. Jaga-jaga. Habis pamali kan nggak tahu. Oke, baik. Kita lanjutkan kalau begitu. Ada komentar sebentar dari Indong. Mas Adli nggak pusing milih-milih klipnya Mas Klit saking banyaknya. Tidak, saya cuma urutkan dari feature, kemudian saya urutkan via yang paling populer gitu. Jadi tidak sulit sebenarnya. Kita lanjutkan, ada pertanyaan selanjutnya dari Lunasi. Mas Rob, apakah kamu Vicky Prasetyo? Benefit yang kurang menguntungkan? Ini apa kaitannya tadi ya? Oh iya. Salah pemilihan kata ya gue ya. Yamaha kalau katanya Artak mah. Somehow sebenarnya ini sudah lama sekali karena jawaban Robby panjang sekali. Jadi saya, oh itu kalimatnya dia ngaco tadi. Maaf ya. Lama sekali. Kita lanjutkan kalau begitu. Ada pertanyaan lagi ini dari Night Ouroboros. Jadi gimana Mas Elden Ring-nya? Kamu kayaknya punya banyak janji-janji palsu yang belum tertepati ya? Tidak, kalau Elden Ring saya tidak janji. Saya cuma nyoba aja. Dan sampai bos pertama saya sudah balding. Tidak dilanjutkan lagi? Karena apa ya? Iya. Karena apa ya? Vibes-nya Elden Ring sih lebih gak suka yang itu. Dan yang kedua kayak apa ya? Karena itu kan Souls-like kan Mas Andi. Kayak gue ngerasa tiap jalan berapa meter ketemu bos, anjir, kayak semua kroco-kroconya itu kayak bos semua nih, gimana sih kayak. Terus orang mah ini kan maksudnya kayak beberapa nyaranin udah itu yang ini di skip aja nggak apa-apa, itu kan open world dan bla bla bla, lu nggak usah ngurusin yang kecil-kecilnya gitu. Tapi kayak apa, kalau Mas Adli main open world kan kalau ada bos kecil pengen rasanya ngebantai gitu kan, Betul. kayak nabok yang kecil-kecil gitu. Betul. Nah ini yang kecil-kecil gak bisa ditabokin gitu masalahnya, tapi gatel. Gue tetep pengen nabok gitu, terus kayak udahlah males aja. Oh berarti setelah mencoba mencicip sekali tidak coba lagi? Iya, sempat nyoba terus sampai bos pertama kayak males sih ini. Terus yang kedua karena vibes-nya terlalu gloomy sih. Kayak Gloomy? Elden Ring kan emang gloomy gitu kan. Iya, warna tone-nya emang begitu sih. Kurang suka aja. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Mumpung belum ada pertanyaan dari viewer lagi, kita lanjutkan ke pertanyaan aku kalau begitu. Sejak kapan streaming di Twitch? Kemudian kenapa, Rob? Streaming di Twitch sudah berapa tahun ya? Bahkan anniversary-ku affiliate atau ini pun aku lupa Mas Andi. Cuman at least kayak 2 tahun, mungkin udah ada 2 tahun lah, atau setahun ya. Aku affiliate anniversary baru setahun. Ya mungkin hampir 2 tahun. 2 baru tahun? 2 tahun, iya 2 tahun ke belakang sekitar 2000, berarti 2022 ya? 2022 atau 2021. Sekitaran itu.
Itu mulai di Twitch. Dan kenapa Twitch? Karena waktu itu ya seperti yang aku bilang, karena ketika mau nyoba YouTube, aku mikirnya YouTube itu lebih ke konten Betul. yang kita harus konsisten buat konten di sana, dan gue ngerasa kayak gue belum bisa menyisihkan waktu untuk itu. Dan tujuan utama gue awalnya adalah streaming itu cuman buat sharing aja, awalnya sharing, terus bisa nyari temen juga, terus ya buat mengisi waktu luang. Yang akhirnya ya itu, ya udah aku mutusin Twitch karena dia memang notabene platform streaming. Dari awal memang basicnya dia platform streaming. Dan yang kedua kayak gue ngelihatnya kayak ternyata fiturnya banyak gitu, dan banyak yang menunjang fitur-fiturnya memang untuk streaming, untuk interaktif tuh banyak. Pas aku ngulik-ngulik di awal, terus kayak ya udah nyobain di Twitch aja dulu gitu. Terus malah akhirnya sekarang dapat banyak teman, terus kenal sana kenal sini sampai kenal Mas Adli juga. Akhirnya ya udah lanjut di Twitch untuk ini ya. Seperti itu. Oke. Tadi aku mau tanya sesuatu kayaknya terkait ini. Tadi yang dibilang Anif itu sebentar. Sebelum aku lanjut ke pertanyaan dari viewer ya. Tadi yang dibilang Anif itu 2 tahun mulai streaming di Twitch atau 2 tahun Anif? Aku kayaknya baru sekali Anif. Cuman untuk ke Anif itu aja aku butuh beberapa bulan masalahnya. Aku juga. Kan itu kan dari affiliate kan ngitungnya, dari Betul. awal pertama affiliate. Nah itu aku dari nol ke affiliate-nya itu butuh beberapa bulan. Dan aku baru sekali affiliate anniversary, berarti ya mungkin bisa dibilang setahun lebih kan. Berarti Betul. hampir menyentuh 2 tahun mungkin. Karena Aku butuh juga. beberapa bulan tapi nggak sampai setahun untuk jadi affiliate. Oh, oke. Iya, aku basically dulu aku mulai di Mei 2022, 27. Kemudian affiliate itu baru di 14 Februari 2023. Jadi aku sudah hampir 2 tahun streaming, tapi affiliate anniversary juga baru 1 kali. Betul. Ya kurang lebih hampir sama lah berarti mulainya gitu. Oke, kita lanjut kalau begitu. Ada 2 pertanyaan bagus ini sebenarnya dari viewer. Ini aku bukan bilang yang tadi kurang bagus ya, tapi ini ada 2 pertanyaan yang kayaknya cukup berat dan berisi. Ada pertanyaan dari Night Ouroboros. Siapa aja yang jadi moderator Twitch-nya dan kenapa mereka? Gila. Yang apa aja ya? Bentar. Ada Seva, ada Deta, ada Misha, ada si Ploppy, terus ada siapa lagi ya? Si Noxe udah sempat dipecat terus balik lagi kemarin. Why? Terus 5 ada si Sky. Terus Si Sky? Iya, Sky tahu. Wow. Oh, si Sky. Aku pikir kamu tadi bilangnya si Sky, yang E-nya 3. Aku pikir kamu tadi bilang itu. Saya juga mau Mas Adli itu jadi mod saya. Kemudian aku bingung kan, si Sky? Kemudian bukan, ternyata kamu bilang Sky TWW. Oke. Maaf ya. tidak familiar. Cukup liar. Main sama Mas Adli sampai sana ternyata gila juga. Tapi kan lewat ya. Kan bisa dibaca, soalnya kan lewat ya. Bukan berarti saya mengikuti ya. Sering lewat di timeline sih emang betul. Berarti aku kan lewat ya. Jadi kan ingat, aku jadi pas bilang si Sky. Oh, Sky TWW. Oke, baik. Satu lagi Mas Yuki Pay sama si Yuki Pay 7 kayaknya. Banyak juga ya. Kenapa orang-orang itu? Karena pada saat itu ya yaitu orang-orang yang dekat. Kalau si Ploppy dulu minta jadiin kasih gue pedang dong gitu. Ya udah kasih pedang. Terus kalau Misha dulu itu karena dia bingung. Emang moderator tuh gimana Mas Rob? Terus akhirnya gue kasih pedang, terus ini jadi moderator gini-gini ngajarin. Terus ya udah nggak gue copot, nggak apa-apa. Jadinya moderator, nggak kerja juga nggak apa-apa, bisa bebas di sini gitu. Itu terus kalau Deta, Seva itu tergolong orang pertama yang nonton stream gue.
orang-orang yang pertama, dalam artian kayak masih yang nonton gue masih 1-2 sampai sekarang juga masih 1-2 sih kadang. Cuman maksudnya awal-awal pas gue main Genshin itu dia orang yang datang pertama, terus kayak gue besoknya nge-stream dia ada lagi, besoknya nge-stream ada lagi. Bohong Mas Arli, aku juga paham itu dia berbohong barusan. Yang mana? 1-2 1-2 1-2. Iya kadang tergantung ininya kan. Kalau lagi sepi ya 1-2 yang nonton nggak apa-apa. Terus nggak apa lagi ya kan udah. Tadi Ini ada udah. 7 kan, ada Floppy, ada Misha Ore, ada Detsuki, udah, Misha kemudian udah. ada Yukipei, Oh. ada Cephalosporin, ada Ini SkyTWW, ada Oke. satu lagi kalau tidak salah tadi. Yang udah tadi berarti siapa? Si Floppy, Misha, terus si Seva. Ya. Udah gue jelasin kan. Betul. Terus Oh iya, Noxe Senpai si- satu lagi. Oh Noxe. Si Noxe itu dulu iya awalnya sama kayak pas main Genshin, terus datang terus beberapa kali, terus kayak datang terus ya udah gitu. Jadiin mod gitu. Terus jadiin mod. Terus dia berulah. Pas Berulah? zaman dulu kan channel point gue itu nggak ada cooldownnya Mas Adli. Jadi kayak bebas, lu mau spam dah gitu. Terus ribut itu tiap kali stream, bro, ribut mulu, isinya spam channel point. Terus habis itu datanglah suatu makhluk namanya Rargas. Makhluk? Terus si Rargas ini nyepam, gas poin lu kok nggak habis gas? Enggak lah, gila lu, poin gua banyak 100.000 lebih nih. Terus karena saya tidak yakin, karena di situ ada Noxe dan Rargas, saya coba lihat redeeman, requestan, tertangkap basah mereka. Setelah di redeem Rargas, di refund sama Noxe. Redeem Rargas, refund sama Noxe. Redeem Rargas, refund sama Noxe. Langsung saya pecat. Oh, baik, bersekongkol di belakang. Baik. Mereka korupsi. Oh, baik. Akhirnya begitu. Terus dari situ mungkin karena beberapa kali stream, terus kayak ada yang nggak nyaman ternyata, maksudnya dalam artian karena dulu kan memang channel point gue tuh kayak ada yang teriak, terus ada yang tentara harus siap gitu, itu yang di spam terus kayak banyak banget, terus kayak suaranya gede, volumenya gede ya channel pointnya emang. Terus kayak beberapa yang nonton tiba-tiba kayak gak nyaman, buset apa sih nih gitu, sampai ada komen apa sih ramai banget gitu, ngetik di chat lah. Mungkin gue ngerasa kayak mungkin suatu kesenangan bagi seseorang mungkin bisa mengganggu kesenangan orang lain, konteksnya kayak gitu. Oh ya udah, mungkin dari sini gue mungkin batasin aja, akhirnya gue kasih cooldown 1 menit tiap redeeman. Takutnya ada yang lagi nonton dan memang tidak sefrekuensi, bercandanya tidak sefrekuensi, akhirnya terganggu gitu. Alhasil saya kasih cooldown sekarang gitu. Oke, ini ada komentar Terus, beberapa udah. dua sebenarnya. Yang Boleh, desah boleh, si boleh dibaca Gelo. dulu. Ini yang desah Kenapa, si Gelo, kata si Knight. Kemudian ada Yang satu desah, lagi. oh iya. Ada yang desah juga, yang gua kasih channel point 2.000 apa ya, terus I can explain it, pas di redeem desahan orang gitu. Yang desahannya kenceng banget anjir. Terus itu akhirnya juga beberapa orang kayaknya terganggu dengan hal itu, akhirnya ya udah gua hapus aja lah gitu. Takutnya ada yang terganggu. Kemudian ada satu komentar lagi dari Nabexico. Mau gue spam lagi, Bang? Sudah tidak bisa, Atin. Kayak Nabe juga salah satu yang ini sih. Gue awalnya dari Nabe juga sih, dari servernya si Nabe, ketemu dulu main GTA. Terus awal-awal yang nyaranin cobain Nimo aja juga dari Nabe juga, dari teman-temannya Nabe juga. Awalnya nyobain di Nimo, terus ini ke Twitch, pindah ke Twitch. Itu juga disaranin coba dari Nabe juga, cobain Twitch Rob. Akhirnya itu.
Oke, kita lanjut kalau begitu. Tadi sebenarnya belum semua dijelaskan kayaknya. Yuki Pei, Detsuki, Oh sama iya. si Sky TWW juga belum dijelaskan alasannya. Oh iya. Oh dari Noxe kan udah dipecat. Terus tadi kemarin akhirnya di hire lagi itu gara-gara dia bisa foto cosplay sama Senhei yang udah di nerf. Cosplayer Senhei tapi udah kena nerf. Dia akhirnya foto terus ini dong fotonya spill dong, akhirnya di spill sama dia lagi foto bareng. Ya udah gua angkat, serandom itu gua angkatnya. Tidak ada alasan tertentu ya. Oke, baik. Gak ada, emang serandom itu. Terus gitu aja. Terus si Deta sama Yuki Pei ini sama kayak Nabe, gue kenal bukan sama kayak Nabe, aku kenal Deta sama Yuki Pei ini pas di zaman Nimo. Dia dulu nge-stream di Nimo Genshin juga. Terus jadi klop karena apa emang kayaknya sefrekuensi bercandanya gitu kan sama Deta sama Mas Yuki bareng di Nimo gitu. Terus kayak sharing-sharing bla bla bla. Banyak pas Nimo tutup, gimana Mas pindah kemana, terus aku ngabarin aku coba di Twitch. Akhirnya dia juga ikutan ke Twitch. Terus akhirnya jadi tambah apa, jadi meluas lagi ininya, circle temennya jadi ke yang anak-anak Twitch. Terus banyak yang di Twitch. Nah itu dari situ karena memang udah dari Nimo udah kenalnya sama Deta sama Yuki ini. Ya udah aku jadiin ini aja, aku jadiin apa, mod aja. Sudah tahu Karena lama banget berarti ya? ya udah orang yang udah tahu sebelum nge-stream di Twitch juga gitu. Oke. Terakhir kayaknya Sky TWW. Sky karena beberapa kali dia kayak support gua dalam konteks apa nge-subs terus ini, terus dia juga sering dateng. Terus kayak Sky udah Sky kayak udah Sky gua ini karena apa bercanda ya gua itu di ini Mas Adli. Jadi kayak gue menganalogikannya itu kalau lu subscriber lu berarti oligarki. karena lu kadang bisa kayak backseating, ini dong gitu, kayak Rob ini dong kasih saran gitu kayak ini. Jadi kayak gue bercandanya tuh, wah nih lu kalau jadi subscriber oligarki nih mengatur stream ini gitu. Terus akhirnya itu konteksnya gitu, ngerti kan? Ya. Terus kayak ya udah, terus kayak udah kayak gitu, kayak dia banyak nge-support kan. Terus kayak udah kayak gini aja kayak gue kasih lu pedang terserah, nggak lu kerja jadi bot juga nggak apa-apa, yang penting lu punya pedang. Kayak gitu Inai. Ini BTW dikomentari juga ini sama di kolom chat room. Gitu Rob, disogok toh. Pantas aku di TO mulu, money power ternyata. Bukan saya yang bilang ya. Money always have power guys. Oke, kita lanjut kalau begitu. Tadi ada pertanyaan dari Indong. Mas Rob, kenapa di streamnya banyak viewer kesel dan marah-marah sama Mas Rob? Ada itu, padahal saya orangnya baik loh. Iya nggak Mas Adli? Saya juga nggak ngerti. Aku sih netral ya. Aku sih netral ya. Aku juga nggak tahu maksudnya kesel dalam konteks gimana ya. Cuman kalau kesel mumpung lagi lebaran, ya minal aidin wal faidin ya guys. Aduh, mumpung momen ya. Baik. Yoi, pas banget. Tapi ini ditanggapi oleh Indong. Orang tanya malah ngebela diri. Khas anggota DPR lu. Mungkin mau menjawab kenapa kira-kira kalau misalnya orang di stream Robby sering malah marah dan kesel. Gitu. Saya sendiri juga nggak tahu keselnya gimana gitu. Karena tiap komen juga dibacain gitu. Keselnya yang gimana gitu. Tiap nge-backseating juga nggak apa-apa gitu, bebas loh di stream saya. Itu masih banyak yang kesel loh, heran saya. Ini dikomentari 2 orang oleh Nabeksiko, dikomentari orangnya Batu. Di komentar Lunasi, dia suka ngacangin orang Mas Adli, diajak ngobrol nggak jawab. Ada juga komentar kesel ke kelakuannya yang somehow. Soalnya saya merasa percakapan satu arah. Sudah dijabarkan oleh komentar-komentar di atas, kata Indong. Mau mendebat kah selaku kader politik? Mungkin lagi fokus guys, namanya juga main game ya kan. Terkadang ada fokusnya, ada baca chatnya, gila.
Oh, udah itu Jadi doang. ada situ. Udah gitu doang. Singkat padat dan sudah terbantai semua sepertinya ya. Terus ada komentar juga dari Luna ini. Makanya Didi sempat nanya kan soal volume di DC berapa. Baik. Gak acagin ya Allah. Aduh. Ya seperti itulah saya gitu. Nggak ngacangin yang jelas, saya nggak ngacangin orang. Cuman ya kalau nggak ini aja gitu. Mas Lit anjing lu, apalah gitu, nggak apa-apa gitu. Ntar juga nyaut. Tapi kalau orangnya gitu, jadi nggak usah mutung guys, aman aja guys. Ini BTW dikomentari untuk aku sebenarnya. Mulai kesel nggak Mas Adli? Mas Adli udah aduh, sabar Mas Adli. Nggak, aku tidak merasa kesel ya. I'm okay. Tuh. Cuma Mas Adli oke. I'm okay. Kalian yang nggak oke guys kayaknya guys. Thank you for the concern. Kita lanjutkan kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya. Ada Nox Krsdlo menanyakan, jangan bohong Mas Adli. I'm okay. I'm Gwen Chana but not I'm okay Gwen Chana meme ya. I'm really okay. Aku terdengar bercanda. Enggak serius, aku okay. sabar. Kita lanjut pertanyaan dari Nox Krsdlo. Top 5 film favorit. 5. Top 5 film favorit. Lebih ke mungkin beberapa ada yang dokumenter ya. Dokumenter? Semacam Yang- crime and scene juga suka kah? Yang apa? Crime begitu? Kan kamu ada background sosial ya? Lebih ke sejarah sih, sejarah revolusi atau apa? Atau ini enggak Mas Adli? Apa sih namanya? Aku sempat lupa. Yang itu bukan dokumenter juga sih, tapi kayak semi biografi. Motorcycle apa ya namanya? Itu yang filmnya Che Guevara kalau tahu. Oh tidak, aku sebenarnya tidak Nggak tahu. terlalu oke dengan dokumenter. Meskipun aku suka dengan grafiknya, kan biasanya dokumenter cantik ya dan bagus, editingnya aku suka. Tapi mostly boring, jadi aku ngantuk kalau nonton dokumenter. Ini Enggak. sebentar, ini Iya. dikomentari viewer SJ999 ya Mas Rob. Ini kayaknya kode nuklir ya. Tapi bukan. Ada nuklir kayaknya. Aku tidak ingat ada kode kategori SJ ya. Rasanya kita tidak punya kategori SJ kayaknya kalau tidak salah. Mantap sejarah geng Rise Up. Jangan bohong, kamu kan suka film Jepang. Sejarah Jerman dia mah. Dokumenter industri film Jepang, Mas Rob. Astagfirullah. Aduh, yang itu beda konteks, guys. Kok Mas Adi lebih tahu? Saya kan sepertinya seperti ini, tapi kan saya mungkin lebih tahu lebih dalam ya. Aduh, Nobody knows. Don't judge the book by the face. Gitu ya. itu kalau itu tuh ada salah satunya yang The Motorcycle Diaries itu film sih, itu bukan adventure dokumentari sih termasuknya. Itu awalnya gue nggak tahu dan clueless memang. Waktu itu disaranin sama teman gue, Rob, lu coba nonton ini gitu. Nonton ini, terus kayak nggak dikasih tahu ini apa, bla bla bla, ngikutin aja, dan pada ujungnya ternyata gue tahu kalau ini perjalanannya si Che Guevara, dan wah keren sih ya. Terus akhirnya kayak, oh ternyata ini itu salah satu perjalanannya awal mula si Che Guevara itu akhirnya menetap untuk ngebantu Kuba itu akhirnya buat revolusi jadi merdeka. Jadi awalnya dia itu dari cuman touring montoran dari Argentina kalau nggak salah dari Argentina. Dia touring montoran sama temennya pakai motor bututnya itu rusak bla 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 bla, sampai akhirnya dia di perjalanan itu dapat cerita pengalaman bla bla bla, akhirnya dia ngebentuk jati dirinya dia yang akhirnya dia netepin, udah gue akhirnya nggak balik ke Argentina tapi gue tinggal di sini buat ngebantu revolusi di sini gitu, di Kuba kalau nggak salah terakhir dia. Terus ada agak ini sih, yang satu ini agak mungkin sedikit bahaya. Itu ininya Watchdog yang Watchdog apa bukan ya? Gue lupa.
yang punyanya yang kemarin tuh serial killer, yang ininya apa, tahu nggak Mas Adli, yang sempat booming kemarin yang pas mau di screening tapi di ini rame-rame itu, ceritain terkait, tahu kan? Iya, itu masuk dokumenter. Itu dokumenter. Oh, Serial oke. killer apa nama judulnya lupa aku, yang pokoknya dia ngebahas konteksnya kejadian G30 itu tapi dari sudut pandang satunya. Ngerti kan maksud gua? Ngerti. Tapi aku Gitu. belum pernah kebayang bisa Dokumenter. begitu. Itu termasuk dokumenter. Itu. Yang kemarin yang itu juga kan yang Pemilu itu dokumenter, termasuk dokumenter dong itu juga. Oh, oke. Itu yang pemilu dokumenter juga. Cuman kalau pemilu sih lebih ringan sih bahasanya. Cuman kalau yang kemarin itu yang The Serial Killer tuh gua rasa berat banget karena memang abu-abu dan kalau mau dibahas nggak bakal ada habisnya. Oke. Kayak memang dua sisi yang kalau sama kayak lu ngelihat Belanda dari sisi Indonesia, terus lu ngelihat Belanda dari sisi Belanda pas zaman penjajahan. Kan ada hitam ada putih pasti. Ya kayak gitu konteksnya. Terus itu Ini terus kalau yang ini aku mohon maaf tapi boleh tidak ya 3 judul lagi itu disebutkan judul saja? yang satunya apa tadi? Tadi lupa gue, The Serial Killer apa? Bener-bener berat bener weekend ini asli. Ini pertanyaannya bakal dijelasin satu-satu. Bakalan jam 11 nanti selesainya satu pertanyaan kayaknya. Karena ada 2 pertanyaan yang kayaknya menarik dan masih berkaitan dengan topik sejarah. Kalau Robby mau tanya, kalau Robby masih mau bahas mengenai sejarah. Aku lupa yang satunya, tapi yang pertama tadi aku sebut The Motorcycle Diaries, terus ada itu The Serial Killer atau Killer Instinct, gue lupa. The Serial Killer kayaknya mungkin. Seingat gue ya. Kamu bilang insting-insting, Gua aku lupa. jadi keinget itu film semi porno yang ada insting-instingnya. Wow. Ada kan? Link. Oh, Basic Instinct. Basic Instinct. Itu kan populer sekali ya. Bukan Animal Instinct, bukan. Animal Tapi ada film yang insting tapi itu kan populer sekali ya. The Act of Killing. Iya, itu jagal kan ya, yang The Act of Killing. Ya itu yang gue maksud itu. The Act of betul. Betul. The Act of Killing, betul itu. Itu 2. Terus yang ketiga itu itu mungkin urutan dari 1 ke 2 ya. Dari 1 itu yang Motorcycle Diaries, 2 itu. Terus yang ketiga itu antara seneng filmnya tapi juga sedih dari impact-nya. Itu 5 cm. Oh, oke. 5 cm. Gue seneng filmnya tapi sedih impact-nya. Impact? Iya, impact-nya. Karena film itu, kalau Mas Adli pernah naik gunung, jalan gunung yang tadinya itu apa ya? Impact-nya bisa ku bilang terlalu masif. Terus sehingga banyak orang FOMO pengen naik gunung tanpa ada persiapan dan segala macam, hanya pengen ya karena keren gitu. Pada saat itu lagi naik gitu ininya. Trennya orang wisata ya naik gunung gitu. Kayak film 5 cm gitu. Yang mereka notabene nggak tahu basicnya naik gunung tuh harus nyiapin apa, kalau di gunung entar lu hipotermia harus gimana, itu pada nggak tahu. Terus ya akhirnya pada rame banget gitu. Yang tadi jalannya itu bisa setapak naik satu-satu, itu sampai jalannya tuh hancur Mas Adli. Jadi sampai kayak perosotan. Karena beberapa orang itu turun yang harusnya napak, mereka tuh kayak jongkok terus merosot. Nah jalannya yang tadinya tanah terus
dibuat tangga tapi tanah gitu, tahu kan? Tangga tapi dari tanah. Itu akhirnya hancur. Akhirnya merosot. Jadi orang-orang yang mau turun itu akhirnya kesusahan. Sampai segitunya. Sampai yang impact-nya setahun setelah itu tuh, kalau Mas Adli tahu itu di Gunung Merbabu. Gunung Merbabu. Pasnya jalur Selok. Itu yang dari Boyolali ya. Kalau nggak salah. Masuknya Boyolali atau Magelang ya. Gue lupa. Saya kayak Boyolali deh. Dari Boyolali itu jalur Selok. Itu buat turun naik gunung itu ngantri. Gantian. Saking ramenya. Dan pas di Sabana itu padang rumputnya. Itu tuh udah kayak pasar. Sampai naik gunung tuh sampai nggak bisa nyari tempat buat ngediriin tenda di atas gunung. Itu kayak buset. Ini yang tadinya gunung yang harusnya lu bisa nikmati vibes-nya yang alam, terus nggak begitu rame, ini udah kayak pasar malam anjir. Terus dan ya itu pas baliknya karena banyak yang tidak teredukasi buat naik gunung itu gimana, sampah itu ditinggal, nggak dibawa turun. Oke. Dipikir ada yang bersihin atau gimana orang ini, padahal harusnya kan kalau naik gunung sampah itu pasti harus dibawa. Ya kayak gitu, impact yang kayak gitu yang gue sedih jadinya, kayak akhirnya orang naik gunung tidak bisa menikmati gunungnya gitu loh, malah menikmati isi orang-orangnya lagi gitu. Sampai gue yang hopeless itu dalam 3 tahun pas zaman kuliah, di tahun yang tahunnya lupa, pokoknya yang 1 tahun itu gue coba ke tengah kota, umpel-umpelan, nggak bisa jalan, nggak bisa apa di tengah kota di Tugu Yogyakarta. Itu terus gue udah kayak udah nggak bisa ke kota kalau tahun baru. Terus pindah lagi tahun besoknya ke pantai, dan sama lagi pantai yang dulunya nggak di ini itu lagi pas zaman-zamannya itu loh Mas Ali, My Trip My Adventure dan segala macam traveling itu lagi naik daun. Masa-masa, oke. Itu pantai yang gue nemuin yang bener-bener literally di situ tuh jalan dari tempat parkir itu lu harus jalan lagi 2 jam, yang harus naik tebing terus turun tebing. Tiba-tiba waktu itu jadi rame banget dan orang tahu semua di situ. Padahal waktu gue pertama kali ke sana, lu telanjang itu nggak ada yang lihat, saking sepinya. Oh, sudah ramai gara-gara, oke. Gue nggak tahu tiba-tiba rame, udah lama nggak kesana, terus gue kesana lagi karena gue kayak tahun baru kemana nih gitu, terus kesana aja yang nggak ada orang tahu, biar sepi, kita ngecamp di sana. Oh iya boleh, ayo. Pas kesana kaget tiba-tiba udah rame banget gitu. Padahal treknya juga harus naik gunung, bukan gunung sih, bukitnya yang Bukit Karang kalau Mas Ali tahu, dari di Jogja itu terus turun, tiba-tiba udah rame banget. Terus yang ketiga itu terakhir di gunung itu yang habis 5 cm, gue nyoba naik gunung ternyata sama aja. Jadi tiga-tiganya itu pas tahun baru posisinya gila, semuanya parah sih ininya, crowdednya. Oke. Rob, I'm sorry tapi kita balik ke 2 judul aja, Rob. Judul. Oh boleh. Oh iya judul. Itu tadi 5 cm, terus 2 lagi paling ada Sohogi. Sohogi itu berkesan. Tahu film Gi? Oh, aku kayaknya pernah denger judul. Film Gi itu gue nonton dari SMP. SMP itu gue nonton 2 kali, masih nggak paham, gue ulang lagi nonton di SMA, dan terakhir 3 kali pas gue kuliah, dan gue baru paham pas kuliah. Gue 3 kali nonton dan baru paham pas kuliah. Oke. Ya berkesan aja buat gue, kayak kemarin nonton penasaran apa-apa sampai gue ulang sampai 3 kali, pas kuliah itu baru gue paham. Oke. Bahwa Gi itu bla bla bla. Terus yang kelima itu paling kalau tahu Pevita Pierce zaman dulu, itu film gua yang zaman dulu kayak
kalau bahasanya orang sekarang apa ya, ngesim ya bahasanya. Dulu zaman SMA tuh nonton, ih ini orang cantik banget, itu yang Lost in Love. Lost in Lost Love? in Paris apa Lost in Love ya, yang Pevita Pierce zaman kecil terus dia ceritanya di Paris. Lost in Love ya? Lost in Love. Ya Lost in Love kan, itu kelima itu. Oke. Kecewa nggak ada Kung Fu Panda. Sebenarnya tadi ada banyak komentar dari Kung Fu Panda. Kung Fu Panda agak terlalu berkesan sih. Senang-senang aja tapi tidak terlalu berkesan. Terus ada komentar lagi nih sebenarnya. Kirain lu demen Suster Keramas, Rob. Kalau nontonnya bareng-bareng demen sih itu. Oh, Buat oke. seru-seruan. Oke. Komentar juga sebenarnya bohong dia Mas Adli. Kalau nobar nanyain Kung Fu Panda mulu. Karena kayak film-film Suster Keramas dan segala macam tuh asik nontonnya kalau sambil dikomentarin, jujur aja Mas Adli. Karena kebanyakan ceritanya atau setannya gak masuk akal gitu loh. Aduh, prioritas. Nontonin sambil itu. Baik, kita lanjut kalau begitu. Ada 2 pertanyaan tadi, 3 sebenarnya. sejak 5 film favorit yang kabur kemana-mana jawabannya. Kita lanjutkan, ada 3 pertanyaan, tapi kayaknya aku bertanya ini dulu ya, mumpung berkaitan. Boleh. Dari Kode Joy tadi menanyakan 1 pertanyaan, lebih mending jadi Hitler setahun sebelum kematian atau Oppenheimer setelah kejadian Hiroshima? Masih mending Hitler setahun sebelum mati atau Oppenheimer setelah Hiroshima? Atau anjing. Atau Oppenheimer setelah Hiroshima? Oh, Oppenheimer sih. At least kita bisa menghentikan Perang Dunia 2. Oke, itu aja habis. Iya. Oke, tumben. Kan gara-gara Hiroshima Nagasaki ya. Maksudnya kayak semua dunia tuh melek gitu, kayak anjing ini kalau kita terusin bakal kiamat gitu kan. Karena di situ kan pertama kalinya ini kan bom atom kan, nuklir atau apa disaksikan mata dunia, terus kayak kalau semua orang perang pakai ini mah ya kiamat gitu, kayak wes gitu. Bahasanya kayak ya udah berarti daripada jadi Hitler kayaknya mending Oppenheimer sih kalau gue. At least mencegah kiamat. Oke, kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari Indong tadi berkaitan dengan pantai. Jadi Mas Rob kalau ke pantai suka telanjang? Ya telanjang temen gue sih, gue nggak telanjang sih. Loh, kok melemparkan orang lain, bukan Anda? Ya, serius. Temen gue yang telanjang, gue nggak telanjang. Jadi gue ngomong apa, telanjang lu gak kelihatan tuh karena temen gue gitu. Kayak ngerasa sepi banget, terus tiba-tiba lepas baju, lepas celana, lari-lari. Wah, teriak-teriak, gak ada yang lihat gitu. Gila sih. Saya aman, saya tidak telanjang. Telanjang pikirannya ya, pasti telanjang berduaan. Temannya telanjang itu pria atau wanita? Gak mungkin dong temannya bugil sendirian. Jadi yang berdua satu telanjang. Tuhan maha melihat, Rob. Ini konsepnya di gimana, Mas Rob? Aku hanya membaca komentar ya. Jadi sumpah, tiap kali stream tuh komen tuh udah berasa kayak sidang DPR anjing, dipojokin mulu anjir. Aduh, baik, kita kembali. Tadi ada pertanyaan dari Indong. Kenapa modnya selalu SO artis-artis yang suka hot tub pool DKK? Apakah dipaksa sama Mas Rob ataukah Mas Rob suka nonton artis-artis tersebut? Tidak, itu memang kebebasan di stream saya. Jadi memang bebas saja gitu Mas Adli, kayak karena konsep stream saya bebas, kayak makanya kalau gue bilang, kalau biasanya kan streamer lain punya rules dan semacamnya ya, kalau lagi nge-stream ada rules, lu kalau mau nonton stream ini rulesnya begini. Di tempat gue kayak ya udah nggak ada rulesnya, ya udah nonton aja, mau share apa aja, mau SO begitu kan ya SO aja gitu, kita tanggapi dengan bercanda gitu. Kalau kelewatan dia kita ingetin, kalau enggak ya ini gitu.
Jadi bebas saja. Jadi Kamu- itu Kamu BTW di Bully. channel ada videonya kalau di SO? ada videonya. Oh, I see. Baik. Ya itu. Karena ya bercandaannya gitu jadinya gitu. Bercandaannya mereka begitu. Nih. Even Deta kan juga menggunakan itu. Gue pernah di pas dia ini Pas dia. pas dia apa gitu stream, dia kan SO-nya ditaruh di tengah. Pas lagi seru story SO-in begitu, story-nya gak jadi sedih, malah jadi nontonin yang streamer betap gitu. Oh, baik. Jadi Ada kayak gitu udang ya? bercandaannya. Betul, jadi kebebasan memang ya udah terserah mood ya gitu. Tidak ada paksaan dari saya untuk meng-SO-nya. Oke, ini ada 2 pertanyaan lagi tapi sebentar aku baca komentar. Pertanyaan kedua sangat dewasa, tapi aku lanjutkan ke komentar sebentar ya. Wah. Mana ya? Ada Mas Adli, jadi saya tanya begitu karena saya merasa Seva kayak kepaksa gitu. Katanya biar streamernya happy. Wow. Tidak benar. Kita sama-sama happy. Oh. Tidak ada happy yang tidak ada happy yang sepihak di sini Mas Andi. Kita sama-sama happy. Baik. Viewernya senang lihat SO-nya, ya streamernya juga senang lihat viewernya senang. Tuh gitu. Aman aja kita. Baik. Kita lanjutkan kalau begitu. Ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Nebon. Gimana rasanya jadi Cindo? Kamu Cindo? Wow. Saya Cindo Mas Adli. Iya kak? Percaya nggak? Enggak. Wih serius loh. Tapi dari muka aku tidak kebayang sedikit pun Cindo. Iya. Aduh, gimana saya jadi Cindo aja. Kak, kamu Cindo? Aduh, iya. Jadi bercandaan kita biasanya gitu, bercanda apa ya? Yang orang kadang bilang apa? Rasis atau apalah segala macam, kadang kita bawa Heaven aja di bercandaan kita gitu, kayak sama Nebon kayak apa gitu, kayak ya udah gitu, maksudnya orang kamu rasis bla bla bla, kayak mungkin kalau itu belum digunakan untuk apa bercandaan yang orang memang belum kenal banget ya jatuhnya rasis, tapi kalau di kita biasanya itu kita gunakan buat ya udah Heaven aja, dibawa Heaven aja. Nah di sama Nebon itu kejadiannya apa pas itu Nebon family sharing game pass-nya lagi kosong 1 orang lagi. Kan biasanya kita ada yang punya game pass itu Xbox Game Pass, bisa di family sharing, terus ada yang mau ikut nggak, dimasuk-masukin gitu kan. Nah terus karena maksudnya masih ada 1-0, Mas Rob mau ikut nggak? Oh, boleh gitu kan, bisa sharing game kan nanti. Terus pas masuk, wah selamat Mas Rob jadi keluarga, alhamdulillah gue Cindo gitu. Karena gue family sharing sama Nebon. Oh, aku sudah merasa serius kalau misalnya kamu tuh benar-benar Cindo. Ternyata bukan. Baik. Jadi seperti itu. Terus akhirnya ya udah, gue Cindo tahu, gue keluarganya Nebon. Aduh, dari Game Pass tapi. Sabar ya Mas Adli. Serius aku merasa aku sudah berpikiran kalau misalnya kamu tuh beneran Cindo dan punya nama Cina. Ternyata bukan. Baik. Wow, kira-kira nama Cina saya siapa guys? Nggak tahu ya, kalau dari muka sih aku tidak berpikiran kamu Cindo. Kalau kesel kasih tahu aja Mas. Kesel, Mungkin ini aku bisa. kesel, bener. Mungkin bisa saya jadikan ide ya kan, kalau buat karakter satu lagi nama Cina gitu. Baik. Nama Cindo gue siapa guys? Chou Xiaoming. Aduh capek. Kita lanjut. Ada pertanyaan dari Lunasi. Ini pertanyaannya agak dewasa. Mohon didengarkan dengan baik-baik ya. Boleh. Mas Rob, aku dengar-dengar katanya suka Nenen Binus. Wow. Silahkan dijawab. Bukan cuma saya kayaknya ya, kalau suka Nenen Binus semua laki-laki juga suka Lun. Artinya apa? Apakah ini artinya benar-benar itu atau bukan? I don't know. Tolong dijelaskan. Ini pertanyaan ya. Jadi ini adalah sebuah inner jokes ya.
jokes orang dalam juga ya beberapa. Jadi awalnya itu eh kita lagi cerita-cerita apa gitu. Terus kalau Mas Adli tahu Pak RW, Airway. RW, nah yang main MHW juga RW. Iya Tahu kan? tahu. RW. Nah itu dia suatu ketika sempet join PC kan, terus cerita, iya dulu teman gue tuh pernah kena begal gitu, tapi sama cewek gitu. Nah begalnya gimana? Terus dia cerita, jadi pas di lampu merah, terus ceweknya itu ngebuka baju gitu. Hah, di Indo? Iya di Indo. Konkretnya nggak tahu, tapi itu temennya Pak RW yang ngalamin ya katanya ya. Katanya. Aku denger ceritanya dari Pak RW. Terus habis itu iya gitu. Terus gimana? Temen gue nyosor lah. Habis nyosor tiba-tiba Nyosor? hilang gitu. Ternyata iya, langsung nyosor temennya Pak RW. Pas dibuka bajunya, nyosor ke situnya, ke nananya. Hah? Kemudian? Terus tiba-tiba hilang lah dia. Terus hilang kesadaran dan hilang motor juga, hilang semuanya. Ternyata udah diolesin bius katanya. Terus berkembanglah jokes, wah ketawa semua kan. Terus suatu saat Rargas ganti nama jadi, di Discordnya itu ganti nama jadi LC2 strip Nenen Bius gitu. Nenen Bius. Nah suatu saat gue ngelihat, nah itu Rargas kenapa ganti nama gitu. Ganti nama apa Mas Rob? Ya itu Nenen Binus. Hah? Binus? Bius anjing. Kok Binus sih anjing? Dan jadi inside jokesnya gitu. Gue salah baca namanya Rargas Nenen Bius jadi Nenen Binus. Jadi inside jokesnya begitu. Jadi tidak semata-mata saya suka Nenen Binus, enggak. Jadi itu inside joke saja. Aku pikir artinya ke Binus University. Enggak, Ternyata bukan. Oke, aku baru tahu juga masalah modus bius nenen. Ada begini ternyata. Juga baru tahu. Tapi maksudnya kalau gue mikir mungkin aja sih Mas Adli, karena maksudnya kayak sekarang kan yang begal komplotan terus kayak pelakunya ada yang cewek gitu, ada juga kan, kayak yang lu dulu tahu yang dari micet dan segala macam dating app. Iya. Terus yang lu diajak janjian ternyata dia begal, pas ketemuan ternyata dia bawa komplotannya, terus kayak gitu kan ada juga yang kayak gitu. Jadi kayak gue pikir bisa-bisa aja sih gitu. Orang-orang yang memang niat dan ini melakukan, karena setiap kejahatan ada karena adanya kesempatan. Anjing, waspadalah. Aduh, tiba-tiba dia slogan. Aduh, sebentar. Sebentar ya. Nyerah aku, Cok. Aku juga, Cok. Nyerah aku. 2 jam aku serius lah. Sebenarnya aku agak capek karena aku 2 jam dari tadi, tapi pertanyaan aku baru 3 slide loh. Masih banyak dan aku nggak apa-apa, cuma capek. Tiba-tiba dia waspadalah. Baik bro. Sebentar, kita apa? Sebentar. Aduh. Sebentar ya, aku baca sebentar, siapa tahu ada yang ketinggalan. Sebentar, aku baca sekilas, siapa tahu ada yang ketinggalan. Aduh. Boleh tampil bintang tamunya Mas Adli? Jangan. Sabar, aku sabar. Aduh, dapat klip. Baik. Sampai pagi. Kita lihat ya. Siapa tahu tidak capek. Tapi BTW kalau memang ini di-cut aja kayak tadi Mas Adli gak apa-apa. Aduh, kita lanjut sebentar. Oke, tidak ada pertanyaan ketinggalan. Waspadalah jangan redeem. Silahkan kalau mau di-download klipnya, silahkan. Kita lanjutkan kalau begitu. Pertanyaan dari aku, biasanya stream apa aja kah di Twitch, Rob? Aku BTW baca dari quote si Bang Hype, sepuh MHW. Akhir-akhir ini memang lebih sering MHW.
awalnya memang berawal dari Genshin, sering Genshin juga, terus belakangan jadi MHW karena akhirnya emang baru ketemu teman-teman yang bisa ngajarin MHW, terus akhirnya juga jadi tahu gimana cara main MHW. Karena sebenarnya gue pengen main MH itu udah dari 2019 2020-an Mas Adi. Pengen main. Iya, pengen main MH. Lo udah mulai tertarik MH itu zaman segitu, akhirnya dulu beli MH World, di mana waktu itu udah keluar Iceborne tapi aku belum beli Iceborne ya. Beli MHW dulu, terus sempat tamat story yang literally sebenarnya gamenya itu tamat story itu masih ada konten, bahasanya lu belum selesai gamenya itu kalau storynya udah tamat kalau untuk MH. Terus itu akhirnya bisa ini MH-nya, beli MH-nya tapi belum tahu cara mainnya, dan baru di 2000 berapa itu pas kemarin ketemu sama Nebot, Rargas, Floppy, terus dan beberapa orang lainnya. Akhirnya ketemu Bang Morgan, terus ketemu Bang Por, ketemu Artak, ketemu Naik, terus Disebut ketemu semua Indo, ya. ngajarin yang ngajarin juga MHW, akhirnya MH, terus MHR, MHW, akhirnya tahu dan akhirnya suka malah sekarang. Akhirnya terus lebih sering MHW, sering main MH gitu daripada Genshin. Bentar aku Tapi potong sebenarnya sedikit. Genshin Aku potong pun juga sedikit. masih sering main. Gile, nama gue ke skip. Kayaknya nggak kedengeran ya, tapi tadi dibilang Indong. Disebut semua loh. Terus dibalas oleh Morgan. Ih, gurunya Om Goro Gama nggak disebut. Oh iya, anjing, ada guru juga. Oke, gurunya ke skip. Guru GS itu. Berarti mostly MH, kemudian ada kembali ke Genshin lagi. Sebenarnya sampai sekarang pun Genshin masih main, cuman kebanyakan off stream. Oke. Kebanyakan off stream karena biasanya main Genshin gue streaming kalau udah ada yang mau dikejar gitu, atau karena sekarang jujur aja kontennya lagi dikit. Kontennya dikit itu dalam artian karena aku Genshin lebih berat di story-nya Mas Adli, dan sekarang update-nya itu belum ke main story-nya. Oke. Jadi aku kayak hype-nya masih hilang gitu di Genshin. Oke. Aku tanya satu pertanyaan dong sebelum Boleh. masuk ke pertanyaan selanjutnya. Karena main Genshin, apakah ikutan jasa sediain joki-jokian kah? Aku enggak, sempet dulu pengen kepikiran nyoba-nyobain, kayak bukan jasa sih, cuman kayak mana cobain gitu akun lo, cuman akhirnya tetap tryhard juga, terus akhirnya udahlah. Tetap males. Sempat kayak ke date udah belum gitu spiral abisnya gitu, terus belum, sini gue cobain gitu, terus gitu tapi setelah nyoba ternyata tetap tryhard juga gue. Mainin akun orang tidak sepiawai itu, akhirnya ya udahlah gitu, tidak Baik. membuka jasa. Ini ada dua komentar yang berkaitan, kayaknya nggak mau nge-stream Genshin gara-gara nggak mau dipaksa nge-pull itu Mas Aldi. Aku kayaknya ada klip yang menarik tapi aku tidak mengerti, jadi tidak aku masukkan. Mika? Iya, itu si Yai Miko itu kayak gacha kan. Kalau di Genshin itu gacanya itu sebenarnya ada PT-nya Mas Adli. PT itu hitungan lu udah gacha berapa kali. Nah, kalau di Genshin itu biasanya gua ranti karakter bintang 5 itu keluar itu di PT-PT di atas 60 itu chance-nya lebih gede gitu. Nah, kalau bisa di bawah itu kayak wah itu soft PT itu gitu, udah untung banget itu gitu. Nah, kemarin itu pas Rargas nge-pull itu ada dari demand one pull gitu. Aha. 1 kali pull gitu. Pas Rargas nge-pull minta ini redeem itu pull, posisinya masih di PT 5 apa berapa, tiba-tiba keluar gitu. Ya Miko yang leadernya bintang 5 gitu, nggak expect juga. Padahal di situ gue posisi gue ranti gitu. Gue ranti itu kayak udah pasti karakter di bannernya itu pasti keluar gitu loh. Karena sebelumnya gue udah kalah gitu.
Jadi Oke. kayak yang harusnya bisa disimpan ini garantinya gara-gara di redeem Rargas ini jadi hilang garanti gua. Karena gua awalnya gak expect gak mungkin lah keluar di PT yang kecil 5 atau ini mungkin di gede kan. Mana redeemnya cuma sekali doang kan, gak mungkin lah keluar. Tiba-tiba keluar, wah jebol itu. Oke. Tapi enggak sih kalau maksudnya kalau untuk apa? Takut ini enggak sih, lebih kayak ngumpulin Primo lebih tepatnya. Primo? Karena nanti karena kan Primo itu kayak apa, currency buat ngegacanya Mas Adli, itu bisa di grinding di dalam gamenya gitu. Oke, ini ada komentar dari Morgan. Sekali 3 orang kemarin itu. Redeem kah maksudnya? Ya? Iya ya 3 orang. Cuman pas Rargas itu sekali Bang Morgan, seinget gua. Pokoknya ada beberapa yang redeem. Terus pas Rargas itu, pas bagiannya Rargas itu jebol gitu. Redeem pas bagiannya Rargas jebol seinget gua. Oke. Kita baca sedikit lagi. Spiral aja skill issue dia mas. Itu apa? Kata Detsuki. Betul. Spiral itu ya kayak konten endgame buat Genshin lah. Kayak kalau lu udah cukup semuanya, karakternya udah jadi semua, kayak challenge terakhir lu itu menaklukkan Spiral Abyss. Spiral Abyss itu kayak stage, ada dungeon terus berapa stage gitu. Itu emang time limit. Lu harus ngalahin ini dalam time limit segini gitu. Disuruhnya begitu. Dengan karakter lu gitu. Jadi kayak karakter lu harus sudah well build, terus skill lu udah ada gitu. Kayak lu harus bisa menyelesaikan challenge itu gitu. Dan tiap berapa bulan di reset gitu. Ada kucing. Aku juga ada kucing ini baru datang. Robby tidak mau membaca komentar di kolom chat room kah? Kayaknya ini ada yang mau revisi jawabanmu barusan. Mana. Modiar. Tidak. Sabar Lun. Salah Mas Adli, salah. Mau patungan apa ke Madiun kita? Kayaknya kamu salah jawab kah barusan? Yang mana? Spiral itu kah kayaknya yang dibilang salah? Spiral salah apa aja? Cemil. Karena- Correct me if I'm wrong. Bentar, kucingnya di depan ini Mas Adli, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tadi yang katanya cuma telinganya doang. Iya. Terus tadi ada komentar juga Joki Bintang 1. Jangan merumuskan orang jadi penjudi, Bang. Terus ada komentar juga, Mas Rob PT nggak harus dijelasin juga. Harus dipendahuluan dulu emang. Untung nggak ada, untung nggak dari Adam dan Hawa dia jelasinnya. Emang politisi banget. Ya. Jawaban 2 tambah 2, 4 dijelasin panjang pakai integral diferensial. Ini geser kucing, astaga. Aduh baik, kita lanjut kalau begitu pertanyaan dari aku selanjutnya. Terakhir, di segmen pertama ini. Tuhan, do you play single player games only or you are also open for multiplayer session? Dua-duanya. Udah itu doang? Bah, Tumben. karena dua-duanya main Mas Adli. Jadi kayak kalau memang gamenya lagi single player ya main yang single player aja. Tapi justru aku jujur lebih menikmati multiplayer game dalam konteks yang co-op ya. Lebih menikmati yang itu daripada single player biasanya. Biasanya single player kalau memang story-nya kuat biasanya betah. Story-nya bagus, story-nya kuat, betah. Oke baik, ini ada beberapa komentar. Aku baca sebentar ya. Buset, kata Atelier Ryukinon. Baru 1 segmen tapi seru juga. Asli, ini mungkin adalah segmen pertama yang paling panjang selama sejarah WMR selama ini. Kita 2 jam dan baru 1 segmen. I'm okay, seriously I'm okay. Aku tidak bermasalah apa-apa. Cuma mungkin mungkin orang-orang berpikiran ini sudah hampir selesai dari tadi, tapi ini baru 1 segmen. Begitu. Dikomentari juga oleh Detsuki. Tumben? Iya tumben. Karena biasanya dari tadi jawaban Robby itu panjang kali lebar kayak 2 tembok Cina. Ternyata tidak. Setelah ini kalau mau di unfriend juga gak apa-apa mas, saya ikhlas. Kenapa? Kenapa kamu yang ikhlas? Kemudian ada pertanyaan juga. Salah karena nanya pertanyaan itu Mas Adli, jawabannya panjang banget. Oke.
Dikomentari oleh Nabexico juga. Main Valo aja ogah-ogahan lu. Kamu main Valo? Valo main kalau custom match. Custom match kalau orangnya 10 baru main. Oh. Iya, jadi kayak fun match aja. Kalau enggak, biasanya enggak pernah dimainin. Baik, aku kayaknya belum pernah ketemu Robby main Valo selama ini. Let's go. Kapan mau main Valo Mas Adli? No. Oh, kirain bakal- ngajakin main Valo. No, tidak. Seorang Adli yang terkenal HM kayaknya tidak akan pernah menyentuh Valo, Apex, dan semacamnya Overwatch DKK. No, tidak. Ya Tuhan. Baik, karena sudah selesai. Ya Tuhan. Karena pertanyaan dari aku sudah selesai dan belum ada pertanyaan dari Fortnite, berarti mungkin ya tidak salah lagi, tidak. Fortnite ada yang Legonya Mas Adli. Cobain. Kayaknya aku bakal skip dulu, belum aku akan sentuh judul-judul besar seperti itu. Nanti aja kayaknya kita pikir. Ini breaknya 12 jam kan Mas? Tidak, breaknya cuma 3 lagu. Jadi aku bisa ke WC sebentar karena dari tadi aku minum Kalau kopi tapi belum ke WC. Jadi tidak lama-lama. Lanjutan 2. Ya Tuhan. Mumpung belum ada pertanyaan dari viewer dan pertanyaan aku sudah habis, jadi kita akan break sebentar. Aku bawa ke WC sebentar, turun. Kemudian kita akan mendengarkan 3 lagu. Tadi ada 3 lagu. Sebentar. Ada 3 lagu, ada requestan dari ini siapa tadi yang request ya? Udah ketutup. Sebentar ya. Kita cek ke atas. Sebentar. Ini tadi request dari Lunacy. Boys World Caught in Your Love. Kemudian ada requestan kedua, Wonderland from the First Take, di request oleh Kode Joy. Ada satu request lagi dari Atelier Yukinon. Me I Sugar Bomb. Akan kita putarkan setelah ini ya. Jadi selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya. Ada komentar juga. Ini bintang tamunya bakal bikin es teh pasti. Aku mungkin ya. Mungkin setelah ini aku bakal bikin bukan. Ini kamu yang bikin es teh, aku kayaknya turun pipis doang kayaknya sebawah. Gile lu Rob, 2 jam ngapain aja anjing. 2 jam ngedongeng by RBT. Tuhan. Baiklah. Biar tidak lama-lama, kita akan lanjut ke sesi mendengarkan lagu sebentar setelah mendengarkan 3 lagu selanjutnya.